Masih di rumah Ana, Puff Ana. Sekarang aku sudah berbaring di kamarku setelah tadi acara penetapan tanggal pernikahanku dengan Khairul itu ditetapkan. Katanya 1 minggu lagi dari sekarang. Bikin aku jadi sebel aja sama tuh orang. Dia kok bisa-bisanya minang aku, padahal sebelumnya ndak saling kenal. Dia tahu dari mana tentangku. Tapi kok kayaknya dia tadi ndak tertarik gitu sama aku yo. Dia juga ndak lirik-lirik aku tadi. Bisa saja gitu responnya, ndak salting juga di depan Abi dan Umiku. Malahan santai banget kayak bukan dia aja yang mau nikah. Padahal tadi aku sudah getar-getir harus menemui dia sama abahnya. Umiknya memang tidak ikut tadi. Katanya sedang kurang enak badan di rumah karena itu hanya dia dan abahnya yang datang. Aku benar-benar ndak tahu siapa Khairul ini, dan dia tahu dari mana tentang aku hingga begitu berani datang menghibahku. Aduh, ini nih yang dinamakan jodoh. Min haitsu la yahtasib. Asal datang langsung lamar jadi calon suami. Datang dari mana coba tuh orang, kok nyasarnya malah ke aku. Tok tok tok, nduk, panggil Umiku dari luar kamar. Iya Mi, masuk saja, ndak dikunci kok, jawabku dari dalam. Lalu Umiku pun masuk menemuiku di kamar yang sedang bingung sendirian. Ada apa Tommy? Tanyaku saat Umi sedang duduk di tepi ranjang, dan aku segera duduk dari berbaring. Maafin Umi karo abimu yang sudah terlanjur menerima pinangan nak Khairul Yondo, ucap Umiku membuka percakapan. Ndak apa-apa kok Mi, insya Allah Ana ridho dan ikhlas menerimanya, jawabku sambil tersenyum pada Umiku. Kalau kamu ndak bahagia dengan semua ini, Abi karo Umi akan usahakan agar tidak dilanjut, Dok. Sambung Umiku yang mengelus puncak kepalaku. Hendak Mi, Ana bahagia kok akhirnya bisa memberikan mantu sama Umi karo Abi. Jawabku menyakitkan karena ndak mungkin juga kalau dibatalkan. Nanti yang malu malah Umi karo Abiku. Tapi kamu bahagia ndak? Tanya Umiku lagi. Kalau Umi karo Abi bahagia, kenapa Ana harus bersedih, Tommy? Kebahagiaan Ana ada pada Umi karo Abi, jawabku. Makasih sayang, jawab Umiku lalu memelukku dalam hangat dekapan sebagai seorang ibu. Iya, sama-sama, jawabku. Bagaimanapun berbakti pada birrul walidain itu wajib, dan aku tidak bisa menolak atau menantang keinginan Abi karo Umiku selagi itu tidak menyimpang dari syariat. Umi dan Abiku hanya ingin aku menjadi penyempurna separuh agama laki-laki itu, dan kelihatannya Khairul laki-laki yang baik, meskipun terlihat sangat dingin tadi. Oh, ya Mi,
Ana boleh nanya ndak? Mau tanya apa toh? Khairul itu santri apa bukan? Tanyaku karena sepertinya dia tidak terlihat seperti santri, tapi terlihat kayak anak kuliahan gitu. Iya, dia juga santri sama kayak kamu, Nduk, jawab Umiku tersenyum. Oh, santri juga toh, jawabku seperti bergumam sendiri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya Umi. Ndak ada Mi, cuma itu saja, hehehe, jawabku. Ya wis, Umi keluar dulu, kamu istirahat ya, pesan Umiku. Iya Mi, jawabku. Lalu Umi pun keluar dari kamarku. Aduh, ya Allah, piye iki? Gerutuku sendiri yang sudah diliputi kebingungan saat Umiku sudah pergi. Oh, ya, aku harus mengabarin Khadijah tentang pernikahanku yang akan digelar seminggu lagi, gumamku sendiri. Aku juga harus mengabari Dija sahabatku itu, semoga saja nanti dia bisa datang ke acara pernikahanku, meskipun sekarang dia sedang hamil tua dan sebentar lagi melahirkan. Tapi kan sekarang wis malam, kasihan Dija, nanti aku malah mengganggu waktu istirahatnya. Ya wis lah, besok saja aku kabarin Dijanya, gumamku. Lalu aku pun memilih untuk tidur dan menghubungi Dijah besok saja. Pauf Khadijah. Setelah sholat subuh, aku langsung kembali ke kamar karena sekarang tidak ada anak yang bisa kuajak ngobrol sana sini. Makanya aku langsung kembali saja ke dalam. Sebelum matahari terbit, aku segera mencuci baju di kamar mandi, lalu menyiapkan air hangat untuk mandi suamiku beserta pakaian gantinya. Setelah itu, aku langsung ke dapur membantu Umi mertuaku memasak. Meskipun sekarang aku semakin susah saja bergerak karena perutku yang semakin membesar dan juga usia kandunganku yang sudah memasuki 8 bulan. Setelah membantu Umi di dapur, aku pun mencari suamiku di kamar untuk sarapan pagi. Tapi dia tidak ada di kamar. Apa dia belum kembali ya dari masjid? Akhirnya aku pun mencarinya di gazebo belakang rumah, dan suamiku sedang duduk membaca buku di sana. Kok tumben ndak baca buku di kamar? Assalamualaikum, ucapku pada suamiku lalu duduk di depannya yang sudah khusyuk membaca buku ukuran tebal itu. Bukan buku sih, tapi lebih tepatnya kitab. Hanya saja sampulnya seperti buku filosofi. Waalaikumsalam, jawab suamiku. Mas, ayo sarapan pagi dulu, ajakku. Bentar lagi, Jah, ini masih terlalu pagi bagi saya untuk makan. Kamu tahu sendiri kan kalau pagi saya jarang makan. Sambungnya masih terus terfokus pada kitabnya. Ya wes lah, ini diminum dulu wedang jahenya mumpung masih hangat.
Sambungku memberikan wedang jahe yang tadi aku bawa dari dapur. Kamu ndak mau makan? Tanya suamiku. Wis to, nanti saja bareng jenengan, jawabku. Yo, kami harus makan toh, kasihan dedek bayinya, sambung suamiku. Yo wis, ayo jenengan juga makan, biar dedek bayinya juga makan, sambungku. Ya wis lah, ayo, jawab suamiku seraya membantuku bangun dari duduk karena kesusahan untuk berdiri. Berat ya jah perutnya, tanya Gus Alwi. Ya ndak lah mas, kan wis biasa, jawabku sambil menerima uluran tangannya. Tiba-tiba saat kami sudah melangkah ingin pergi ke ruang makan, HP suamiku berdering. Siapa mas? Tanyaku penasaran. Ndak tahu, ini nomor ndak dikenal, jawabnya. Ya wes angkat dulu mas, siapa tahu penting, sambungku. Lalu suamiku pun mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, ucap orang itu di seberang telepon. Karena HP suamiku di loudspeaker jadi aku bisa mendengar. Waalaikumsalam. Siapa yo? Tanya suamiku. Maaf nggih Gus, ini saya Ana. Jawab Ana di seberang telepon. Rupanya Ana yang menelpon. Ada apa yo? Oh, ana apa nah? Tanya suamiku. Maaf Gus, ning Khotijahnya ada ndak? Tanya Ana lagi. Dan Mas Alwi pun langsung memberikan HP-nya padaku. Assalamualaikum. Nah, ini aku, hehehe. Jawabku yang kembali duduk kembali di gazebo, sedangkan suamiku hanya mendengarkan saja. Waalaikumsalam jah, jawab Ana. Maaf yo, aku ganggu kamu pagi-pagi, sambung Ana. Iya ndak apa-apa kok nah, ada apa toh? Tanyaku. Jah, aku hanya ingin memberitahumu saja, kalau seminggu lagi aku akan menikah dengan Khairul itu. Jawab Ana dengan nada suara yang jelas terdengar sangat sedih. Beneran toh seminggu lagi? Tanyaku tak percaya. Iya nah, tadi malam dia datang ke sini tapi hanya dengan abahnya saja. Uminya ndak ikut, katanya lagi sakit. Makanya dia yang menemani abahnya datang ke rumahku. Jawab Ana sedih. Kamu yang sabar Yona, pesanku menyemangati Ana. Iya Neng, jawab Ana singkat. Tapi aku heran deh sama dia jah, sambung Ana lagi. Heran kenapa toh? Ya heran, mosok dia ndak lirik-lirik aku semalam. Aku atau setidaknya curi-curi pandangan gitu ke aku. Bukannya aku ngarep dilirik dia yo, tapi memang kayaknya dia biasa-biasa saja. Ndak ada salting atau gugupnya ketemu aku sama Umi dan abiku. Kata Umi, dia juga santri, tapi kok ya penampilannya kayak anak kuliahan gitu, nggak mirip santri. Jelas Ana panjang lebar. Ya mungkin dia tipe santri gaul nah, hehehe, jawabku. Hehehe, iya mungkin Neng, jawab Ana.
Ya wis, aku mau sarapan dulu yo nah. Umi karo abah mertuaku sudah menunggu. Sambungku. Iya Jah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabku lalu sambungan pun terputus. Sudah selesai. Sudah selesai, tanya suamiku. Inggih mas, ya wis ayo kita sarapan, ajakku. Ya wis ayo, jawab suamiku. Lalu kami pun pergi ke ruang makan untuk sarapan pagi, karena Umi karo abah mertuaku sudah menunggu. Bersambung, kapan coba nih tamat? Dah panjang banget partnya.